Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Diah atas kesempatannya. Ini momentum baik untuk saling berbagi dalam suasana pandemi ini. Jadi suasana pandemi ini kita harus pandai-pandai juga untuk meningkatkan imun dengan saling berbagi seperti ini. Yang saya hormati Pak Kolonel Sus Haryanto, yang kami hormati Ketua FKPT Aceh, yang kami hormati kepada seluruh peserta, adik-adik kita terutama dari SMA, SMA dan sederajat. Izinkan saya menyapa adik-adik kami ini dengan bahasa Aceh. Semuanya, Kiban Puhaba Oreo sehat mendung. Jadi ini momentum kita untuk berbagi di tengah pandemi, dan percayalah bahwa kita akan melewati proses pandemi ini. Secara umum kami akan membahas tentang gerak cerdas peran pemuda guna meningkatkan daya tangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia. Tapi secara umum kami akan membahas nanti juga 4 poin. Yang pertama adalah tentang radikalisme. Apa itu radikalisme? Yang kedua tentang bagaimana tren perkembangan media sosial. Media sosial dijadikan pengguna media sosial itu dominan di Indonesia adalah remaja, dan kemudian media sosial dijadikan sebagai alat bagian daripada jembatan untuk menjadi pelaku-pelaku terorisme. Kemudian yang ketiga, kita juga akan bicara tentang bagaimana pencegahannya, dan yang keempat kita juga bicara tentang bagaimana daya tangkal radikalisme khususnya di Aceh. Ini menjadi poin penting. Nah, lanjut. Yang pertama saya ingin berbagi dulu bahwa ada banyak gambar tentang pelaku terorisme seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, bahwa pelaku-pelaku terorisme itu tidak mengenal agama. Semua agama pada prinsipnya itu membawa rahmat, tidak terkecuali agama kita. Nah, jadi gambar-gambar yang kami tampilkan di slide, bahwa itu adalah berlatar belakang agama-agama berbeda. Ada yang dari Buddha, ada yang dari Muslim, ada yang dari Kristen, Katolik, dan segala macam. Nah, ini menandakan bahwa terorisme itu bukan hanya bicara wilayah Islam, tapi juga dibicarakan dalam wilayah agama-agama lain. Nah, ini poin pertama. Poin kedua, slide kedua, lanjut. Bahwa ini gambar-gambar pelatihan terorisme di sebuah provinsi. Yang namanya provinsi itu adalah Provinsi Aceh. Ini beberapa praktek pelatihan terorisme di Aceh tahun 2020. Adik-adik kami yang sangat kami banggakan, 2010, adik-adik kami yang sangat kami banggakan, bahwa kalau kita bicara tentang terorisme dan radikalisme, atau radikalisme dan terorisme, itu bukan bicara elusi, bukan bicara karena hana mangat perut, terjemah enak badan, bukan. Tapi ini bicara terorisme, bicara radikalisme adalah bicara fakta. Faktanya bahwa tahun 2010 khususnya di Aceh itu telah diselenggarakan
pusat pelatihan terorisme terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah di Jalin, Aceh Besar. Nah, fakta-fakta itu menandakan dan meyakini kita semua, adik-adik kami semua, bahwa radikalisme dan terorisme itu adalah sebagai sebuah fakta. Nah, ini poin penting untuk kita berbagi. Oke, lanjut. Ini dua hal. Kalau terorisme mungkin ini sudah bicara aksi, dan tadi Pak Haryanto telah menjelaskan sangat detail untuk kita semua, dan saya cenderung ingin sedikit menguraikan tentang radikalisme supaya menjadi ruang pembelajaran. Radikalisme bukan sesuatu barang haram. Jadi radikalisme itu menjadi pelajaran yang mesti kita belajar. Saya termasuk alumni UIN Araniri, dulu sempat belajar apa itu radikalisme, apa itu fundamentalisme, apa itu ekstremisme, apa itu orientalisme. Nah, itu kita belajar di UIN di semester 3. Nah, barangkali walaupun ini menjadi kajian kampus, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, adik-adik di SMA ini sudah sangat familiar apa itu radikalisme. Radikalisme itu ada dua. Radikalisme yang disebut dengan radikalisme statis, itu juga disebut dengan radikalisme positif. Artinya radikalisme yang bersifat pemikiran atau gagasan untuk kemajuan, untuk kesuksesan, dan itu dilakukan tanpa kekerasan. Dan yang bahaya dan tidak dibolehkan di negara kita adalah radikalisme disruptif atau radikalisme negatif. Nah, radikalisme ini radikalisme yang merusak, menggunakan metode kekerasan dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya. Ini yang tidak boleh dilakukan. Dan ini kalau sudah melewati radikalisme negatif ini, seseorang cenderung dia beralih menjadi terorisme. Jadi ini jalan akhir dari seseorang menjadi terorisme. Nah, apa itu ciri-ciri orang sudah terpapar dengan radikalisme negatif? Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sus. Yang pertama adalah menyebarkan sikap intoleransi. Nanti saya bahas juga pengalaman saya berinteraksi dengan kawan-kawan saya yang terlibat dalam beberapa gerakan terorisme. Yang kedua, anti NKRI, anti Pancasila, dan penyebaran paham takfiri. Jadi ini menjadi salah sedikit dari banyak ciri bahwa seseorang bisa terpapar dengan radikalisme negatif jika sudah menggunakan beberapa ciri. Oke, lanjut. Ini fakta bahwa tahun 2019 Wali Kota Bandung M. Oden itu mengatakan bahwa ada 600 anak SD dan SMP di Kota Bandung terpapar radikalisme. Ini fakta. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bahwa yang bisa kita ambil pelajaran, anak-anak SD dan SMP sekalipun hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan eksklusivitas pendidikan, bisa anak-anak kita terpapar radikalisme. Mungkin ini bukan di Aceh, di Bandung, tapi kita mesti mawas diri, mesti peduli bahwa ini bisa saja ke depan akan terjadi di Aceh. Semoga kita berdoa saja ini jangan terjadi. Tapi ini sebuah fakta bahwa di Bandung saja tahun 2019 ada 600 anak SD dan SMP yang terpapar radikalisme. Oke, lanjut. Kemudian, ini menarik juga. Memang riset Setara Institut tahun 2016 mereka menyebutkan bahwa sebanyak 37% siswa memiliki paham intoleransi yang baru dalam tataran pemikiran. Kemudian 24% sudah menunjuk sikap intoleransi dan tindakan perkataan, dan 0,3% berpotensi menjadi teroris. Nah, ini
survei yang dilakukan di SMA Negeri di Jakarta dan Bandung dengan 760 responden. Artinya walaupun sedikit 0,3 yang berpotensi menjadi teroris, tapi yang sangat bahaya adalah rate usianya itu usia SMA. Usia adik-adik hari ini yang hadir dalam diskusi kita. Kita boleh sepele dengan perkataan atau dengan temuan ini. Tapi kalau nanti kita melihat fakta-fakta beberapa sahabat kita yang terpapar dan terlibat dalam jaringan terorisme, sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Kok bisa? Ini mungkin pernyataan kita. Oke, lanjut. Nah, ini adik-adik sekalian, ini salah satu pelaku bom bunuh diri JW Marriott 2019, dan ini adalah siswa SMA. Baru selesai SMA. Dan sangat mudah sekali, ya. Nanti bisa di Google ini adik-adik sekalian. Bisa di Google nanti kalau tidak salah Adik Permana, ini bisa di Google di internet dengan searching pelaku bom bunuh diri JW Marriott 2019. Dia menceritakan bagaimana mimpinya untuk bertemu dengan para bidadari. Jadi maharnya itu adalah hotel JW Marriott. Nah, ini kan salah jebat. Dalam bahasa Aceh itu salah minum obat. Jadi sampai begitunya sudah orang terpapar, terpengaruh dicuci otaknya untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Dan itu adalah maharnya itu hotel. Kan sakit ya. Jadi hotel orang kita bom dan itu jadikan mahar, kan enggak masuk kan. Tapi itulah faktanya. Oke, lanjut. Ini video ini bisa didapatkan di YouTube. Silakan di searching adik-adikku sekalian, bagaimana anak-anak itu dilatih menjadi teroris. Anak-anak itu kalau di Aceh waktu Lebaran memang ada anak-anak pegang senjata mainan biasa itu, ya. Tapi ini fakta adik-adik, ini senjata betul. Mereka dilatih di sebuah tempat dan itu usia SD dan SMP. Dilatih cara kokan senjata, cara nembak luar biasa. Jadi ini sesuatu yang miris sekali dengan suasana hari ini. Oke, lanjut. Ini bisa di searching apakah ini fakta atau bukan. Nah, sekarang adik-adik, itu para pelaku terorisme melakukan baiat untuk menjadi pelaku terorisme dan tergabung dalam kelompok teroris, tidak mesti lagi jumpa face to face. Sekarang dengan media sosial, apakah itu Telegram dan yang lain, ya tidak perlu kita sebutkan, itu menjadi media untuk seseorang terpapar dengan radikalisme dan terorisme. Dan terorisme sangat mencintai sosial media. Ini bisa. Jadi kalau adik-adik nanti dalami, telusuri bagaimana seseorang terpapar dan tergabung dalam kelompok-kelompok terorisme, maka media sosial memiliki peranan penting. Dan di Indonesia seperti disampaikan oleh Pak Sus tadi, kita dominan yang memakai atau mempergunakan media sosial itu usia produktif, usia 30-an, usia 20-an, usia di 15-an seperti kita ini. Jadi ini menjadi poin penting bahwa terorisme sekarang, pelaku-pelaku terorisme itu sangat lihai, sangat cerdik, sangat pandai mempergunakan media-media sosial. Oke, lanjut. Oke, mungkin ini media penyebaran paham radikalisme, mungkin adik-adik pasti paham itu ada pendekatan personal, ada pendekatan dengan diskusi, ada media-media publikasi dan termasuk juga internet. Lanjut saja. Nah, ini barangkali lanjut bagaimana kita bermedia sosial di era keterbukaan informasi yang harus cerdas, dan yang paling penting adalah sekarang tren
pengguna media sosial. Jadi para aktor-aktor teroris ini itu sekarang menyasar para perempuan dan anak. Kenapa mereka menyasar perempuan dan anak? Terutama kita remaja ini, ya, pemuda. Kenapa kelompok-kelompok teroris menyasar perempuan dan pemuda serta anak-anak? Karena kita ini, para remaja dan pemuda ini, kebanyakan waktu kita kan waktu sedang puber-pubernya. Ya, kita lagi masak kuapli, punya posting di Facebook. Nah, ya kan? Jadi kita memang banyak waktu yang kosong. Jadi coba dilihat dari slide ini bahwa tren pengguna media sosial di kita di Indonesia itu, kita itu dominan merah. Apa merah? Sering mengeluh di media sosial, kita putus cinta barangkali, atau mungkin uang jajan sedikit, mengeluh di media sosial, mengeluh di Facebook, mengeluh di Twitter, mengeluh di Instagram, kemudian suka menghujat orang, suka membuli kawan. Nah ini, kemudian atau kita sok-sok alim di Facebook, berguru di Facebook, dan pamer sesuatu yang sifatnya mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya yang ingin kita sampaikan bahwa pelaku-pelaku terorisme, kelompok-kelompok teroris itu sangat suka sekarang menyasar kelompok-kelompok merah ini, kelompok-kelompok yang hanabuat, kelompok-kelompok yang kegiatannya suka bermedia sosial tapi tidak kontrol. Jadi suka pamer di media sosial, suka ini, suka itu, akhirnya menjadi dimanfaatkan oleh kelompok lain. Oke, lanjut. Nah, ini barangkali beberapa. Ini kenapa ciri-ciri berita hoax ini saya tampilkan. Di Indonesia berdasarkan riset dari Alfara Institute, kalau saya tidak silap, bahwa itu ada 3 provinsi yang penyebaran konsumsi berita hoax di Indonesia itu sangat tinggi. Tahun 2019 kalau saya nggak salah. Yang pertama adalah Jawa Barat. Nah, yang kedua adalah Banten, dan yang ketiga adalah provinsi kita, Provinsi Aceh. Jadi ini perlu kita sadari bahwa adik-adik sekalian, tidak semua berita, tidak semua video, tidak semua meme yang berseliweran di WhatsApp kita, di Instagram kita, di Telegram kita, di Facebook kita, itu adalah fakta. Perlu ada kesadaran untuk kita verifikasi. Bagaimana cara verifikasinya? Selemah-lemah iman, ya, selemah-lemah iman. Kalau ada berita masuk yang kita ragu, jangan kita forward. Jadi harus kita saring dulu. Ini betul enggak ya? Atau kita forward kepada orang yang layak kita percaya. Coba pastikan berita ini betul enggak ya. Jadi sekarang ini menjadi suatu yang luar biasa. Jadi dengan media sosial kita dibuat menjadi fanatisme sekarang. Jadi kita fanatik kepada kelompok-kelompok tertentu dan kita menghajar kelompok-kelompok lain. Belum tentu kelompok yang kita hajar itu berdasarkan video yang kita baca, kita dengar, kita lihat di di YouTube, ini menjadi malapetaka bagi kita. Jadi kalau merujuk kepada Dewan Pers, ini ada sedikit oleh-oleh dari Dewan Pers, ciri-ciri hoax. Jadi ini menjadi penting. Jadi kenapa ini kami tampilkan? Karena berdasarkan riset, Aceh nomor 3 konsumsi berita hoax tertinggi di Indonesia. Nah, ini menjadi poin penting. Dan berikutnya, lanjut. Berikutnya adalah ini statement dari Prof. Husni Sabi, seorang guru besar di UIN Araniri, dan beliau juga mantan ketua FKPT Aceh. Itu sering sekali menyebutkan begini, agama itu menurutnya paling sering diajak untuk aksi-aksi radikalisme, karena agama paling mudah digunakan sebagai alat berbagai kepentingan. Nah, jadi simbolnya agama. Kalau kita di Indonesia mayoritas adalah agama Islam, maka
agama Islam dijadikan sebagai bagian daripada untuk aksi-aksi radikalisme, terorisme. Ada kita dominan. Nah, di Myanmar agama Buddha menjadi dominan untuk aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Jadi ini menjadi sesuatu bahan iktibar adik-adik sekalian, bahwa guru kita Prof. Yunus Sabi telah mengingatkan bahwa agama sering dibajak untuk aksi-aksi radikalisme. Oke, lanjut. Nah, ini menjadi menjadi pembelajaran empiris saya. Jadi ini saya jumpa dengan kawan saya, salah seorang pelaku dari aktor terorisme di Aceh, di Jalin Jantau Aceh Besar tahun 2010. Itu bukan sembarang orang, adik-adik sekalian. Ya, ini kawan saya ini bukan sembarang orang. Kenapa? Karena dia itu adalah PNS. Ya, bukan PNS seperti kita ini, bukan lulusan perguruan tinggi, enggak. Kawan saya ini adik-adik, ini adalah lulusan STPDN. Ya, kalau bahasa sederhananya ini dididik untuk menjadi camat di kampung-kampung kita di pelosok Aceh. Ya, dia dididik di Jatinangor selama lebih kurang 4 tahun. Ya, menurut ceritanya sehari-hari dia hormat bendera merah putih itu 6 kali. Waktu mau bangun tidur, mau makan pagi, mau masuk ruang, kembali ke ruang, mau tidur, hormat bendera merah putih 6 kali satu hari. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Apa yang terjadi? Kemudian dia terpapar dengan radikalisme. Dan kemudian dia mengarah menjadi salah satu desainer, menjadi pelaku aktor utama dari desain menyediakan pelatihan di Jalin Jantau. Nah, kawan saya ini orang Aceh, adik-adik. Bisa berbahasa Aceh, kawan kita. Lebih detailnya kampungnya hampir sama dengan kampung saya, dekat-dekat kami. Ya. Dan beliau bercerita, awal mula dia terlibat dalam kelompok ini adalah menurutnya karena intoleransi. Menurut dia dan pengajian yang dia ikuti, menurut guru-guru dia, menurut mazhab-mazhab dia, kalau berlawanan dengan mazhab dia, dengan pandangan dia, maka semua salah. Semua bukan kelompok kita. Kalau bahasa Aceh munyokeun ieu mandum luhok. Jadi kalau bukan kita, semua orang. Ya, semua orang lain, bukan kita. Jadi yang kita ini kelompok kita. Jadi ini dia cerita waktu adiknya saja meninggal. Dia pulang ke rumahnya. Kemudian beberapa kawan dia, karena waktu itu dia masih ASN, masih PNS, datang ke rumah dia bertakziah karena adiknya meninggal. Dia nggak turun untuk bersalaman dengan para orang yang bertakziah. Kenapa? Karena bagi dia, bagi mazhab dia, bagi aliran dia, itu orang-orang ASN itu orang-orang yang tagut, orang-orang yang bermuka seperti babi. Jadi dia nggak turun, nggak selamat. Sampai begitunya dia sudah terpapar dengan intoleransi dan radikalisme kemudian mengarah ke terorisme. Jadi ini pengalaman sahabat saya ini, saya berbagi kepada adik-adik hari ini. Kenapa? Karena dia orang Aceh, dia bisa berbahasa Aceh, dia PNS, tetapi kemudian terlibat dalam gerakan terorisme dan dia menyesali, kemudian dia melewati proses penjara dan hari ini dia kembali kepada kita dan bersahabat dengan kita, berkawan di kita, berbagi dengan kita, menjadi focal point dan motivator juga dari narasumber yang diberikan juga oleh PNPT dan KPTI. Jadi ini adik-adik sekalian. Jadi ini menjadi peluang bagi kita untuk menyadari bahwa radikalisme dan terorisme adalah sesuatu yang mesti kita cegah sedini mungkin. Dan ini sangat kita dambakan di Aceh supaya jauhlah
2010 itu sudah harus menjadi akhir dari segala cerita terorisme di Aceh. Oke, lanjut. Mungkin sudah waktunya udah mau habis. Lanjut saja. Ini mungkin sedikit ancaman generasi Aceh. Pornografi ini menjadi ancaman adik-adik sekalian. Lanjut, ancaman generasi Aceh. Oke, itu. Kemudian radikalisme menjadi ancaman dan puncaknya 2010 tadi. Kemudian kita juga akan dihadapi juga konflik horizontal, konflik elektoral di Aceh ini, kemudian juga narkoba. Dan yang paling bahaya juga kesehatan, misalnya stunting nasional itu, kita ranking 3 nasional. Jadi kemiskinan kita nomor 1 di Sumatera, nomor 6 atau nomor 7 barangkali di nasional. Uang kita banyak, 17 triliun, 13 triliun. Tapi dengan jumlah penduduk 5 juta kita bisa dapat nomor ranking 1 di Sumatera. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi terlepas pada itu, bahwa ancaman-ancaman yang bahaya bagi adik-adik sekalian, bagi kita juga semua adalah pornografi yang dekat-dekat dengan kita, kemudian narkoba yang juga sangat dekat dengan kita, konflik karena kita memiliki pengalaman konflik, yang dulu mungkin konflik vertikal, tapi hari ini kita mulai mengarah ke konflik horizontal, konflik sesama kita. Jadi ini menjadi poin-poin penting. Oke, lanjut barangkali. Nah, ini beberapa ciri paham radikalisme ini bahasa Aceh ini juga. Jadi mungkin bisa nanti kita berbagi saja. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini. Lanjut satu lagi. Oke, itu. Jadi potensi radikalisme di Aceh adik-adik itu berada pada posisi di atas 50%. Sudah berada pada 57%, artinya potensi radikalisme di Aceh posisinya ada grafiknya adalah sedang naik ke atas. Jadi ini sesuatu yang temuan yang yang luar biasa, dan juga ada korelasi juga dengan pelatihan militer di Aceh 2010. Oke, lanjut. Nah, ini daya tangkal. Oke, ini daya tangkal kita di Aceh. Sebenarnya kebudayaan kita kuat, kemudian kohesi sosial kita kuat. Sebenarnya ada beberapa daya tangkal kita yang itu domainnya adalah domain kesenian, tradisi lokal kita, tradisi lisan kita. Dan nanti kita bisa berbagi. Artinya merukun, sedati, ada sesuatu yang kesenian kita kuat, dan barangkali itu perlu kita berdayakan, perlu kita pergunakan menjadi memperkuat aktivitas sosial remaja dan pemuda di Aceh supaya tidak terpapar dengan ancaman-ancaman yang akan sedang terjadi di Aceh. Oke, barangkali demikian paparan kami. Mohon maaf, ini mungkin waktunya sudah 30 menit pas, jadi panitia memberikan waktu 30 menit, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.